Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajriati, NPM 0320012447, Program Studi PGSD Kelas L, Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Muhammadiyah Buton. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang telah dirangkum dari pertanyaan yang diberikan tentang sumber ajaran Islam. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. 1. Pengertian dan prinsip ajaran Islam. Kedua, Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Ketiga, Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Keempat, ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Kelima, membangun paradigma Qurani dalam kehidupan modern. Langsung saja saya akan menjelaskan setiap poin dari pertanyaan-pertanyaan. 1. Pengertian dan prinsip ajaran Islam. Islam mempunyai arti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi atau pengertian agama Islam adalah suatu agama yang di muka bumi dengan ajaran yang berupaya mengimani satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melalui baginda besar Nabi Muhammad SAW yang bertugas menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya di dunia. Adapun prinsip-prinsip ajaran Islam: 1. Prinsip tauhid. 2. Prinsip peribadatan yang indah, dinamis dan natural. Ketiga, prinsip muamalat. Keempat, prinsip mengguna akal. Kelima, prinsip sistem nilai atau akhlakul karimah. 6. Prinsip kebersihan jiwa dan raga. 7. Prinsip Al-Quran sebagai informasi dari langit yang dahsyat. Ke-8, prinsip persaudaraan. Ke-9, prinsip bermasyarakat. 10. Prinsip membela kebenaran tanpa membedakan warna kulit. 11. Prinsip keberlanjutan dan tidak boleh berhenti. 12. Prinsip berserah diri kepada Allah. 2. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah kumpulan wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi ajaran tentang keimanan atau akidah, tauhid dan iman, peribadatan atau syariat, dan budi pekerti atau akhlak. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. 3. Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Sunnah secara bahasa berarti adat istiadat atau kebiasaan. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Penetapan atau takrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Sunnah merupakan penafsir sekaligus juklak atau petunjuk pelaksanaan Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran menegaskan tentang kewajiban sholat dan berbicara tentang ruku dan sujud. Sunnah atau hadis Rasulullah yang memberikan contoh langsung bagaimana sholat itu dijalankan, mulai takbiratul ihram atau bacaan Allahu Akbar sebagai pembuka sholat, doa iftitah, bacaan Al-Fatihah, gerakan ruku, sujud, hingga bacaan tahiyat dan salam. 4. Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum atau ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Secara bahasa, ijtihad atau pendapat para ulama diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh para ahli agama atau ulama untuk mencapai suatu putusan atau simpulan hukum syara atau syariat Islam mengenai kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut pendapat lain, ijtihad adalah berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 5. Membangun paradigma Qurani dalam kehidupan modern. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuannya yang bisa dipercaya.
Dengan demikian, paradigma Qurani adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Adapun tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai berikut: 1. Meluruskan akidah manusia. 2. Meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. 4. Mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Keenam, membangun umat manusia sebagai saksi atas kemanusiaan. Dan ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Setelah mengkaji hal ini, untuk membangun dunia yang damai, aman, dan sejahtera sebagai implementasi ajaran Islam, maka kita harus memiliki kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban dan santun dalam menuntut hak sebagai Muslim Indonesia, mampu menganalisis dan menyajikan hasil penelaahan konseptual tentang sumber ajaran Islam dan kontekstualisasi dalam kehidupan modern. Itulah pemaparan materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.